ayat 225. Ya, kita baca yang sudah melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Baik. Apa yang terkait dengan ayat sebelumnya? Di ayat sebelumnya ini kita berbicara tentang aiman, sumpahan yang menggalang tabarru wa tattaqu wa tuslihu, menggalang untuk melakukan kebajikan atau kebaikan gara-gara sumpah itu. Sumpah yang dimaksudkan di ayat sebelumnya di 224 itu adalah 224. Ini pada dasarnya adalah sumpahan yang dengan betul-betul diniatkan untuk bersumpah atas nama Allah sehingga terhalang untuk melakukan kebaikan. Maka ini dibatalkan. Tetapi ada ayat ini bukan untuk yang khusus. Hanya ayat ini keterikatannya lebih cenderung kepada keluarga. Ya, seperti sungguh saya tidak akan nafkahi ya dengan nama Allah, dan ini disumpahkan kepada istri untuk tidak dinafkahi. Nah, sumpah seperti ini harus dibatalkan. Ya. Karena itu kemudian kembali ke ayat yang setelahnya, kemudian Allah memberitahukan la, tidaklah ya, yu'akhidhukum. Allah itu akhoda itu artinya mengambil, berarti mengambil dampak dari dosa. Nah, dari akhoda itu sebenarnya adalah mengambil. Tetapi ketika di dalam Al-Quran ada akhoda, itu yang aslinya mengambil, kemudian dijadikan itu dosa, artinya tidak berdosa, itu Allah tidak mengambil padanya hukuman. Ya, tetap mengambil gitu. Jadi kalau sumpahan tadi itu tidak dimaksudkan untuk sungguh-sungguh, tetapi billaghwi. Laghwun itu artinya seperti satu, candaan, dua, ucapan biasa,
tiga, ketika itu memang tidak diniatkan untuk bersumpah, itu namanya lahwun. Ya, seperti seseorang mengatakan, wallahi, aku melihat dia berjalan ya, bersama seluruh keluarganya di pasar. Nah, itu artinya di situ bukan sumpahan. Nah, karena itu keterikatannya adalah fi aimanikum, di dalam sumpahan-sumpahan kamu. Kalau karena lahun maka tidak berdosa. Artinya di situ tidak diambil hukum. Di ayat ini tidak diambil hukum untuk menjadi sumpahan atas nama Allah. Ahlul Hijaz, orang-orang yang ada di Makkah dan di Madinah itu sebelum diikuti banyak dari kalangan orang-orang di Syam, di daerah Jordania, Lebanon, Palestina, Syria, itu biasanya apa saja untuk menguatkan argumen itu maka digunakan dengan nama Allah. Wallahi ini baru ini. Nah, gitu. Kalau kita belanja itu untuk menguatkan argumentasi itu mengatakan wallahi ini baru. Nah, itu bukan sumpahan. Ya. Karena itu sumpahan yang diambil adalah walakin, akan tetapi yu'akhidukum, Allah akan mengambil hukum yang nanti punya implikasi atau dampak dari hukum itu ya, bima, dengan apa kasabat. Kasab itu adalah perlakuan ya, kasabah itu perlakuan seorang manusia ya dalam proses melakukan itu. Ada satu terbersit di dalam hatinya itu untuk melakukan itu. Contoh, seorang pergi dari rumahnya untuk ke kantor. Oh, berarti dia sedang melakukan kasab. Kasab apa? Yaitu mencari mata pencaharian. Ya. Kalau seorang keluar dari rumah tidak tahu tujuannya, itu tidak kasab. Ya. Orang melakukan sesuatu tidak tahu kenapa Anda lakukan ini, tidak tahu, ya sudah, asal kerja saja atau asal melakukan saja, berarti itu bukan kasab. Jadi kasab itu umumnya digunakan Al-Quran dan digunakan juga di dalam hukum Islam. Itu adalah perlakuan manusia yang sudah diawali dengan keinginan. Nah, apa bedanya dengan niat? Kalau niat itu adalah apa yang diingini untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kasab itu perlakuannya atau perbuatannya yang sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Itu namanya kasab. Nah, karena itu jika bersumpah itu lantaran sudah punya keinginan dalam hatinya, maka itu masuk di dalamnya sumpah itu. Nah, kuncinya di penutup itu. Wallahu, dan Allah itu ghafur, mengampuni atau memaafkan apa yang sudah disumpahi yang tidak dilakukan karena bersumpah atas nama Allah dengan kata lahwun tadi itu. Ya. Lalu halim, ya, tadi saya malah karena banyak ayat ghafurur rahim jadi keliru. Halim itu artinya Allah memberikan penangguhan kepada hambanya dengan sifatnya, ya, agar hamba itu sampai waktu tertentu itu ditunggu Allah melakukan suatu. Allah Maha tahu, iya. Karena itu Allah mengenalkan dirinya dengan halim. Kalau bahasa idiomatiknya halim itu ya sabar.
Tetapi tidak seperti sabarnya manusia. Jadi halim itu di dalam operasionalnya begini. Jika seseorang melakukan satu kejahatan, itu harusnya langsung dihukum. Harusnya. Tetapi Allah menunggu sampai kesadarannya muncul hingga waktu tertentu. Itu kemudian diberikan halim. Halimnya Allah ini lebih banyak diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat sebelumnya tidak dapat terkait dengan hal itu. Begitu melakukan keburukan atau dosa, langsung dijatuhkan hukuman, plak gitu. Semuanya, sampai kaumnya Nabi Isa. Begitu Nabi Isa diangkat di detik itu, maka tidak berlaku hukumnya Nabi Isa. Dan sekitar 500-an tahun setelah itu Nabi Muhammad lahir, atau ditambah 50 sampai 60 tahun berikutnya Rasulullah menjadi Rasul, baru hukum berikutnya berlaku. Berarti selama 550 tahun itu hukum mengikuti apa? Hukum itu mengikuti ketauhidan Nabi Ibrahim, dan hukum itu mengikuti apa yang didapat dari Nabi sebelumnya. Itu karena Rasulullah SAW mengatakan laisa baini wa baina Isa bin Maryam nabiyyun. Tidak ada nabi setelah antara Isa bin Maryam, ya. Itu sampai Rasulullah diutus, ini tidak ada nabi. Berarti 560-an tahun sampai kemudian Nabi diutus. Nah, sekitar itu, maka di sini operasionalnya halim itu adalah memberikan penangguhan sampai batas yang ditentukan oleh Allah untuk sadar. Kalau ajal itu atau batas waktu itu sudah sampai, maka baru di situ berlaku hukum. Artinya hukuman Allah yang berlaku. Gitu. Nah, inilah yang kemudian penutup ini Allah menggunakan Ghafurun Halim. Itu artinya pengampunan Allah bagi orang-orang yang tidak sengaja bersumpah itu sudah berlaku. Tetapi hukum Allah itu berlaku halimnya Allah. Nah, kembali lagi kita memahami Allah itu sebelum memberikan penangguhan, dan Allah itu sebelum punya atau sebelum menciptakan hamba, ya, tetap Ghafur dan tetap Halim. Jadi keghafurannya Allah dan kehalimannya Allah itu tidak bergantung dengan adanya manusia. Sebelum hamba Allah manusia maupun jin itu belum diciptakan, Allah tetap Ghafur, Allah tetap Halim. Inilah bedanya makhluk dengan Khalik. Al-Khalik itu jika punya nama tidak bergantung pada pekerjaannya. Lalu belum ada manusia dan belum ada jin, terus siapa yang diampuni oleh Allah? Allah tidak butuh orang yang diampuni untuk memiliki nama Maha Pengampun. Sudah? Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi Allah juga tidak, ya, tergantung pada ciptaannya untuk memiliki nama Al-Khaliq. Jadi kalau Allah memiliki nama Al-Khaliq, ya, dalam hal ini adalah kaitannya Al-Khaliq itu Maha Pencipta, Al-Khaliqu ini Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta
itu bukan karena Allah setelah menciptakan sesuatu, tidak. Sebelum menciptakan sesuatu, Allah tetap Al-Khaliq. Itu. Ini yang harus kita pahami tentang Allah. Supaya cara kita berpikir itu tidak seperti ya kita berpikir terhadap makhluk ketika kita berpikir terkait dengan Allah. Ini akidah kita. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, begitu. Jadi untuk menjadikan Allah itu, untuk menjadikan nama Allah yang melekat pada zatnya dengan nama apa saja Asmaul Husna itu tidak punya keterikatan dengan apa yang tertera di situ. Contohnya tadi, kalau belum ada makhluk apapun yang diciptakan, Allah tetap Ghafur, tetap. Setelah Allah menciptakan makhluk bernama manusia dan jin, ya Allah Ghafur, gitu. Nah, begitu pula yang lain-lain akan terjadi begitu. Nah, ini untuk kita memahami kaitannya dengan zat Allah. Nah, sebab selanjutnya ini adalah sudah masuk di fikih, ya, fikih keluarga. Selanjutnya kita baca bareng-bareng. Lilladzina yu'lun. Silakan. Min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ada kata lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna. Yu'luna itu artinya mengila. Ila itu di dalam bahasa yang digunakan oleh Allah, ala ya'lu, tidak pakai ain. Kalau pakai ain itu berarti meninggikan. Kalau pakai hamzah, ala ya'lu, itu artinya memutus tapi dalam waktu tertentu. Ya. Hanya saja kemudian dari bahasa itu, ila itu banyak digunakan dalam fikih rumah tangga. Seorang suami yang menggantung istrinya, satu, tidak digauli, tidak dinafkahi, juga tidak dicerai, itu namanya ila. Apabila seorang suami membiarkan, entah suaminya mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau di samping negeri, mau di depan negeri, mau di belakang negeri, ya, selama dia satu tidak menafkahi istrinya, juga tidak diceraikan, nafkah batin maupun nafkah lahir, maka ini namanya menggantung. Kalau diceraikan bisa cari suami yang lain. Kalau tidak dinafkahi, nanti dia bisa keluar rumah mencari nafkah sendiri. Lah ini dinafkahi tidak, diceraikan tidak, itu namanya ilah. Ini perbuatan jahiliyah. Orang kalau mangkal terhadap seorang suami mangkal terhadap istrinya, itu kemudian dibegitukan. Tapi itu jahiliyah. Ya. Di dalam Islam akhirnya
kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya itu tidak menjadikan kezaliman atas wanita-wanita. Ya. Karena itu Allah mengatur orang yang menggantung istrinya itu dikasih batas waktu, ya, tarabbusu untuk mengambil batas waktu arba'ati 4 ashhur bulan. Berarti ditunggu dari sejak dia tidak menafkahi 1 Januari terhitung, Januari, Februari, Maret, April, tapi hitungan ini tidak berlaku. Yang berlaku persis adalah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, 4 bulan. Begitu tanggal terakhir 29 atau 30 Rabiul Tsani, maka dia harus memutuskan antara 2 hal. 1, menafkahinya untuk terus menjadi istrinya. 2, diselesaikan dengan saat itu ditalak atau diceraikan. Allah memberikan tenggat waktu 4 bulan, itulah disebut halimnya Allah, nyambung dengan ayat sebelumnya. Itu disebut dengan munasabatul ayat, korelasi ayat sebelumnya dan sesudahnya di dalam urutan-urutan ayat-ayat Al-Quran. Maka halimnya Allah menunggu 4 bulan untuk mengambil keputusan. Menggantung istri apa kemudian berdosa? Tetap dosa itu berlaku, tapi hukum lain akan berlaku berikutnya. Tidak menafkahi istri itu sudah berdosa duluan, tapi untuk mengaitkan perbuatannya itu dengan hukum berikutnya, yaitu dia istri itu tetap menjadi istrinya atau dilepas. Itu batas waktunya 4 bulan, hitungannya 29 hari per bulannya. 29 hari sampai bulan keempat. Itu kita berlakukan hukum jumlah hari dalam bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Gitu. Nah, makanya ini ilah itu berlaku hanya 4 bulan. Selebih 4 bulan itu berarti apa yang terjadi? Perempuan bisa mengajukan gugatan cerai. Sebelum 4 bulan tidak boleh. Gitu loh. Implikasi hukum ke yang lain jadi masuk. Ya. Lah saya tidak dinafkahi nih. Sudah berapa bulan Ibu? Terhitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan. Belum boleh. Kalau dia mengambil pengacara, maka dia terlaknat dunia dan akhirat. Langit dan bumi melaknatnya. Karena 3 bulan. Meskipun itu ketika ada ungkapan setelah nikah itu, ya, yang kemudian ada janji itu, kok saya lupa namanya. Biasanya setelah akad nikah itu disodori untuk apakah ini akan diucapkan. Meskipun ada itu, kalau jumlahnya kurang dari 4 bulan tidak boleh. Tapi biasanya tertulis di situ 1 tahun. Ya. Kok saya lupa namanya, sigot apa itu, ungkapan. Nah, itu tidak berlaku. Jadi di sini hukum ilah di antara para ulama itu mengambil kelanjutannya tadi adalah terkait dengan bagaimana sikap si perempuan itu, atau bagaimana sikap istri itu setelah diilah.
Nah, karena itu kemudian setelah diilak itu hanya dua pilihan, tetap menjadi istri untuk dinafkahi atau diceraikan. Nah, selesai sudah. Kalau kita baca Quran terjemahan yang di depan itu sudah ada. Nah, ini di bawahnya ada catatan itu. Kalau selain depan, saya tidak bisa merekomendasikan. Nah, jadi ini adalah Quran terjemahan depan, sehingga ada tambahan itu. Kemudian tambahan-tambahan itu diterbitkanlah namanya tafsir Departemen Agama yang ada berapa jilid itu? 30 jilid kalau tidak salah. Oh enggak sampai 15 atau berapa itu. Nah, dari awal catatan kaki itu kemudian dibawa ke tafsir, namanya tafsir Departemen Agama. Ya, itu tahun berapa itu? 70-an kalau tidak salah awalnya. Nah, ini kalau kita baca Quran terjemahan ada catatan di situ. Ini catatan yang revisinya tahun 1989 sampai 90 itu kemudian diselesaikan untuk dicetak di Majma' Malik Fahad di Madinah. Jadi sudah revisinya tahun itu, dipimpin oleh Dr. Andes Hafidz Dasuki MA. Ya. Jadi waktu itu proses penyelesaian saya masih berada di Madinah bersama teman-teman, itu biasanya diambili per 10-10 untuk menyeleksi. Karena per 10 itu maksudnya nanti 7 orang pertama membaca selesai, misalnya membaca 10 halaman selesai, maka 10 halaman yang sama dibaca oleh orang kedua. Orang kedua selesai, 10 halaman yang sama dibaca oleh orang ketiga. Ini sampai ke-7 baru dinyatakan selesai. Begitu pula tulisan yang ada di terjemahan, tulisan Al-Quran yang ada di Majma' Malik Fahad itu namanya zero error. Meskipun itu titik ketetesan tinta, tidak ada. Karena setiap lembar itu diseleksi minimal 7 penghafal Quran. Seleksi pertama di halaman yang sama, seleksi kedua di halaman sama, sampai 7 tidak ada salahnya baru masuk penjilidan. Per lembar. Begitu bekerjanya. Dan saya belum temukan itu di percetakan Al-Quran yang lainnya. Nah, ini yang saya tampilkan ini yang dipakai oleh teman-teman dari Jogja untuk membuat program Al-Quran digital ini, yang sudah termasuk sudah ada tambahan itu. Baik, kita kembali kepada ilah tadi. Jadi saya mengulangi bahwa ilah itu perbuatan seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, ya, dan juga tidak menceraikannya. Artinya menggantung. Itu diberi waktu oleh Allah 4 bulan untuk mengambil sikap. Ya. Sikap apa yang keempat itu? Yaitu sikap untuk tetap menafkahi karena tetap menjadi istrinya, atau sikap menceraikan, ya, untuk berhenti menjadi istrinya. Itu ilah. Ya. Nah, ayat berikutnya di ayat ke-227, ya, kita baca dulu. Wa in azamut talaq. Silakan. Fa innallaha sami'un 'alim. Wa in, kata in itu mengikat. Ya, apa yang diikat? Kata kerja setelahnya.
Ya, ada kata ini mengikat. Berarti itu artinya ikatan itu pada kata kerja setelahnya. Ya, memang bahasa kita jika. Ya, kita lihat dulu terjemahannya di ayat berapa? Apa? Oh, jika. Nah, jika ini punya banyak, ya. Jika itu kadang ada in, kadang ada in, ya. Jadi kadang il itu atau idza, kadang in. Nah, jika semuanya, karena bahasa Indonesia tidak punya bahasa yang lain untuk mengidiomatikkan itu. Nah, ini sama semuanya. Nah, inilah kata yang mengikat pada kata kerja selanjutnya. Maka kata kerja selanjutnya adalah azamu. Mereka punya keinginan kuat untuk menceraikan at-tolak, ya, menceraikan istrinya. Maka itulah yang kemudian Allah sebutkan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami', maha mendengar, alim, ya, maha mengetahui. Ya. Jadi yang di dalam hati seorang suami pengen menceraikan juga Allah maha tahu. Alim, Allah maha mengetahui dengan apa yang diucapkan pada istrinya itu. Jatuhnya talak berapa? Ya dimulai talak 1. Atau tergantung suaminya. Ya. Karena ayat setelah ini adalah ayat yang berkaitan dengan ayat tolak. Wal mutallaqatu, gitu. Ini struktur Al-Quran itu begitu. Jadi ayat itu terus punya rentetan dan gandeng renteng. Ini tidak bisa dipisahkan. Maka kalau orang mengambil dalil satu ayat dan kemudian ayat yang lain tidak dipakai, itu namanya pengambilan dalil yang salah. Ya, karena ayat itu tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Ya, dia punya keterikatan dengan sebelumnya atau sesudahnya. Bagaimana kalau pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kita lihat pada konsep yang ada di dalam struktur yang kita sebut dengan mushaf. Di mushaf itu sudah tertulis seperti itu. Terus siapa yang ide menulis mushaf seperti itu? Itu adalah dari yang diambil para sahabat atas verifikasinya Jibril kepada Rasulullah di akhir hayat beliau. Kemudian di zaman sahabat Utsman, Al-Quran itu disusun seperti yang sekarang kita dapati dalam susunan ayat, susunan surat itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dimulai dari yang panjang-panjang dan Al-Fatihah. Sekarang kalau kita belajar mentadaburi ayat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sebelumnya? Surat Al-Fatihah ini turun yang kelima menurut riwayat Abul Qasim Al-Biqai, setelah turunnya surah Al-Muddatsir. Yang keempat menurut Abu Qasim dan Al-Biqai. Menurut Ibnu Abbas dengan periwayatan yang di situ masih banyak catatan, ya, maka riwayat Ibnu Abbas kita tidak pakai karena di situ ada kelemahan. Kelemahannya bukan pada Ibnu Abbas, tetapi yang menyampaikan sampai pada saat kita mengkaji itu. Maka yang kita pakai Abul Qasim Al-Biqai, dan banyak yang menggunakan hal ini di kalangan para ulama Quran. Maka Al-Quran yang surah Al-Fatihah itu turun yang kelima. Berarti sebelum Bismillah, ya, ada ayat yang terakhir di surah, yaitu Al-Muddatsir. Kita lihat surah Al-Muddatsir ayat yang terakhir awal turun itu apa? Surah Al-Muddatsir itu turun 1, 2 turun, 3 bareng, 4 sama, 5 turun,
6, bareng turunnya 7, ya. Sudah. Yang ke-8 belum turun. Sampai ke-7. Wali rabbika fasbir. Itu awal turunnya 1, 2 sampai 7 saja. Begitu ayat itu turun, wali rabbika fasbir, maka kesabaran kepada Allah sebagai Rabb itu diperintahkan. Saat itulah kemudian setelahnya turun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bukan kalimat sempurna, tetapi kesempurnaannya ada yang ditutupi. Nah, ini supaya kita menambah hazanah kalau Allah memberikan sebuah ungkapan, itu ungkapannya mutlak. Jadi kata bismillah dan selanjutnya, ya, saya tulis, ini adalah kalimat pertama. Itu tidak boleh ada kalimat yang dimulai dengan huruf ba, bi, ba kasro, bi, itu tidak boleh, karena bi itu harus di tengah. Maka struktur kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang tidak sempurna. Sempurnanya ada kata sebelumnya yang tidak ditampilkan oleh Allah. Kata apa itu? Kata itu terkait dengan perilaku seorang hamba. Jika terkait dengan Quran berarti akra'u, bisa. Akra'u itu artinya saya membaca Al-Quran. Akra'u Al-Qur'ana Bismillahirrahmanirrahim, baru kalimat itu sempurna. Atau jika bismillah itu dibawa di luar dari ayat-ayat Al-Quran, maka af'alu, aku mengerjakan pekerjaan, ya, af'alu fi'lan Bismillahirrahmanirrahim, baru sempurna. Nah, itulah kesabaran untuk mengikuti Rabb. Al-Fatihah turun langsung 7 ayat. Kalau Al-Mudaththir 7 ayat pertama turun. Ayat-ayat berikutnya tidak semuanya langsung turun sisanya, tidak. Masih ada penggalan, ada 2 atau 3 penggalan di surah Al-Mudaththir. Nah, karena itu hubungannya yang terkait dengan jika pertanyaan itu Bismillah, Bismillah itu turun setelah wali rabbika fasbir, baru ayat ini turun. Gitu. Kalau ini kita kaitkan dengan struktur Al-Quran di mushaf, ya, di mushaf yang sudah tercetak, kita buka pertama Bismillahirrahmanirrahim, maka ini terikat dengan pekerjaan atau yang ditutupi dari kata-kata yang berupa pekerjaan tadi itu. Gitu. Makanya bismillah itu tidak bisa. Kalimat sempurna kok dimulai dengan kata dengan, tidak bisa. Ya, dan tidak ada. Selain dari bismillah tidak ada. Kalau di surah An-Naml itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillah. Nah, itu lain. Karena dia di tengah. Termasuk di yang lain, di ayat yang lain bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi dan selanjutnya, itu bi-nya di situ didahului oleh sebelumnya. Jadi irkam ma'ana itu, ya. Cerita Nabi Nuh mengajak naik kapal itu. Setelah itu baru bismillahi majriha wa mursaha. Jadi bi-nya di tengah. Ya, hanya Al-Fatihah aja bi-nya di depan. Karena itu
kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang tidak sempurna. Sempurnanya adalah ada kata-kata yang tidak ditampilkan oleh Allah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadikan kata yang tidak ditampilkan ini menjadi fokus dari gandengannya Bismillah. Itu begitu. Nah, ini yang kita temukan di setiap ayat Al-Quran yang mengikat, ya, mengikat dengan sebelumnya atau sesudahnya. Itu begitu. Nah, kalau sudah begini, maka tidak bisa satu ayat itu dicuplik, apalagi penggalan ayat itu dicuplik, lalu dia dipakai untuk berdiri sendiri, tidak bisa. Ya, contoh yang sudah menjadi lagu dangdutnya Rhoma Irama itu yang kemudian menjadi film juga, yang juga menjadi umumnya bahasa Indonesia, itu ada kata-kata dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kalau itu kemudian disendirikan, maka itu tidak boleh. Ini yang sudah kita lewati. Ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kita cuplik, fitnah itu dijadikan bahasa Indonesianya menuduh tanpa bukti, lalu tuduhan tanpa bukti itu lebih kejam daripada pembunuhan, sudah salah dari ayat ini. Karena fitnah di sini bukan menuduh tanpa bukti, sebab bahasa Quran yang digunakan fitnah itu tidak pernah ada artinya menuduh tanpa bukti. Nah, ini apalagi nyuplik begitu di tengah, diambil pluk gitu, kemudian sebelumnya dan sesudahnya tidak diambil, maka nggak bisa. Satu ayat aja nggak bisa, apalagi dicuplik begitu terus dibawa cuplikannya saja, tidak bisa. Itu hukum Al-Quran. Sehingga kadang-kadang kalau seorang itu mengambil seperti itu tidak sah. Biasanya kita temukan di banyak, entah di YouTube atau di Google atau di ceramah. Kemudian kalau itu tidak diikatkan dengan sebelumnya dan sesudahnya, maka batal penafsirannya. Atau pengambilan konklusinya atau pengambilan kesimpulannya batal. Tidak bisa. Ini contoh-contoh yang sudah terlalu terkenal ya. Fitnah itu lebih kejam dari lah. Terus ini wal fitnah tu asyaddu minal qatl, itu artinya apa? Fitnah di situ artinya kekafiran atau kemusyrikan itu kalau dibiarkan itu bahayanya lebih besar daripada diperangi para orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu. Lu kan jauh kan? Artinya jauh. Jadi menghindar jauh. Itu fitnah. Ya, jadi ini contoh saja untuk kita. Nah, nantinya dalam tadabbur kita tidak bisa melepaskan ayat sebelumnya atau ayat-ayat yang lain di ayat surah yang lain, itu tidak mengikat, tidak bisa. Jadi tetap punya keterikatan dengan ayat-ayat yang lain. Makanya tidak bisa mengambil cuplikan untuk dipisahkan dari sebelum dan sesudah cuplikan itu. Tidak bisa. Ya. Maka itu punya gandengan di 6.236 ayat itu. Ya. Gandengannya ada semuanya, karena di posisi itu kita bisa mengambil pelajaran dari semua ayat. Ini yang saya maksudkan. Jadi dari riwayat Abdul Qasim itu punya urutan ini. Ini yang kita ambil. Ada 7 periwayatan. Ya. Kenapa tidak dari Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu nanti dia bertentangan dengan jalur urutan-urutan sirah. Di sirah itu sudah ada periwayatan sahih
Tapi riwayat yang diambil dari Ibnu Abbas justru terakhir An-Nas. Padahal An-Nas ini turunnya setelah An-Nas turun ini masih ada surat yang turun. Nah, bagaimana An-Nas menjadi yang terakhir? Karena dari 14 surat ini ada lebih dari 20 riwayat baru kita kumpulkan ini. Gitu. Nah, sehingga riwayat Ibnu Abbas ini kita tidak memakai dan para ulama tidak pakai. Ini ada versinya Ibnu Abbas, versinya Al-Biqai dan Abul Qasim, versinya Abdul Nadim, versinya Ja'far As-Shatiq, versinya Zarkasi, versinya Ikrimah dan Al-Hasan, kemudian versinya atau Al-Khurasani ini tetap dari Ibnu Abbas atau ini dari Ibnu Abbas. Nah, begitu. Ini ketika turun ya. Tapi tidak semuanya turun sepenuh surat. Enggak. Ya. Gitu. Ini urut-urutannya Al-Alaq, Al-Qalam, terakhir adalah An-Nasr. Begitu untuk tambahan pengetahuan kita agar kita lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Saya kira demikian jamaah sekalian pagi ini untuk tadabbur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Maka kita tadabburi ini nanti langsung pada aplikasi hariannya itu begitu. Demikian dulu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.